Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kurikulum dan tujuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas dan pelajari secara bersama-sama ya. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kurikulum adalah sebuah kerangka atau rencana yang sistematik dan terorganisir yang merinci semua mata pelajaran, bahan ajar, serta metode pengajaran yang akan diterapkan dalam suatu program pendidikan. Kurikulum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran, termasuk tujuan pendidikan, pengaturan waktu, penilaian, dan evaluasi. Selanjutnya, kita bahas perkembangan kurikulum. Bapak Ibu, di Indonesia perkembangan kurikulum mencangkup sejarah yang panjang, yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Indonesia telah mengalami beberapa reformasi pendidikan yang signifikan sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada awalnya, pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh model pendidikan kolonial Belanda. Namun, seiring dengan perubahan politik dan nilai-nilai nasionalisme, kurikulum pendidikan mengalami penyesuaian dan pematangan. Perkembangan terbaru dalam kurikulum di Indonesia adalah pelaksanaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing pakai kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka nih. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan adalah inti dari seluruh sistem pendidikan. Mereka adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui proses pendidikan, dan mereka membentuk landasan bagi perencanaan kurikulum, metode pengajaran, dan juga evaluasi. Berikut adalah beberapa dimensi yang mewakili tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan melibatkan aspek akademik. Ini termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan intelektual siswa. Tujuan ini mencangkup kemampuan siswa untuk memahami konsep-konsep, menguasai mata pelajaran tertentu, dan berpikir kritis. Dalam konteks ini, pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang kompeten dalam bidang akademik. Tujuan pendidikan juga mencakup dimensi moral dan karakter. Pendidikan tidak hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang siapa kita. Ini mencakup pembentukan nilai-nilai etika, moral, dan karakter yang kuat. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Wah, penting sekali ya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan mencangkup dimensi sosial. Ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dalam kelompok, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Masih dalam pembahasan yang sama ya Bapak Ibu, tujuan pendidikan juga mencangkup dimensi kreatif dan inovatif. Ini mencakup perkembangan kemampuan berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, dan mampu untuk berinovasi. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu menghadapi tantangan baru dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tujuan pendidikan mencangkup dimensi ekonomi. Wah, ternyata berpengaruh juga ya. Ini mencangkup persiapan siswa untuk dunia kerja. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan dapat mencapai keberhasilan ekonomi. Selanjutnya, tujuan pendidikan mencangkup dimensi kepemimpinan dan kewarganegaraan.
ini mencakup pengembangan kemampuan berkomunikasi, berpikir strategis, dan memimpin. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang dapat mengarahkan perubahan ke arah positif dalam masyarakat dan negara. Selanjutnya, tujuan pendidikan mencakup dimensi pribadi dan kebahagiaan. Ini mencakup perkembangan kesejahteraan emosional, kepuasan diri, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, apa sih pengaruh kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan? Bapak Ibu, kurikulum itu berperan sebagai kerangka kerja atau rencana pembelajaran yang mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana kurikulum mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum mempengaruhi apa yang diajarkan di dalam kelas. Rancangan kurikulum menentukan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dengan kata lain, kurikulum memutuskan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan apa yang akan diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum dirancang dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan, maka siswa akan memiliki akses yang baik terhadap pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, kurikulum mempengaruhi bagaimana materi diajarkan. Metode pengajaran dan pendekatan dan juga strategi yang digunakan oleh guru dalam kurikulum akan berdampak langsung loh Bapak Ibu pada bagaimana siswa memproses informasi dan keterampilan yang diajarkan. Selanjutnya, kurikulum juga memiliki dampak pada evaluasi dan penilaian. Cara guru dalam mengukur pemahaman dan kemampuan siswa mencerminkan kurikulum yang ada. Pengaruh kurikulum juga melibatkan aspek pengembangan karakter dan moral. Jika tujuan pendidikan mencakup pembentukan nilai-nilai dan etika yang kuat, kurikulum harus mencerminkan hal ini. Materi pembelajaran dan pengajaran harus dirancang untuk mempromosikan perkembangan karakter siswa yang sesuai dengan tujuan ini. Kurikulum juga mempengaruhi inklusivitas pendidikan. Jika tujuan pendidikan adalah memberikan akses pendidikan kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan mereka, maka kurikulum harus dirancang dengan memperhitungkan keberagaman siswa. Kurikulum juga dapat mempengaruhi kesetaraan pendidikan. Jika tujuan pendidikan adalah mengatasi ketidaksetaraan pendidikan, maka kurikulum harus memasukkan upaya untuk meminimalkan perbedaan dalam pencapaian pendidikan antara kelompok siswa yang berbeda. Kurikulum juga mempengaruhi persiapan siswa untuk dunia nyata. Jika tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja dan masyarakat, maka kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dan tuntutan dunia nyata. Nah, ada tantangan dalam mengintegrasikan kurikulum dengan tujuan pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama, keselarasan antara kurikulum dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perubahan konstan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, pemahaman dan kesiapan guru. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan juga masyarakat. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu materi pembahasan kita pada hari ini. Apakah penjelasan yang saya berikan dapat Bapak Ibu mengerti? Kalau bisa mengerti, alhamdulillah ya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini. Kurang lebihnya,
Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.